Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menerangkan tentang bab 7 yang berjudul Sistem Akuntansi dan Pengajian. Yang beranggotakan Next, Mas. Yang beranggotakan saya sendiri, Bagasadi Pratama, dengan nomor NP Makir 106. Dengan saya Muhammad Irfan Al-Hasib dengan MPM akhir 121. Dengan saya Arnodiane Ardianta Haji dengan NP Mahir 344. Dengan saya Dwiki Ibnu Darwiyanta nomor NPM Mahir 361. Saya Muhammad Irfan NPM 051. Oke, yang pertama ada sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsinya ada tiga, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Dari fungsi-fungsi tersebut memiliki peran-peran tersendiri. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yaitu bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dan dari pekerjaannya dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah. Lalu ada fungsi keuangan sendiri juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya ada fungsi yang ketiga, ada fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok, produk, dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Informasi ini membantu manajemen mengetahui total biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja dalam suatu periode tertentu, bulanan, triwulan, atau tahunan. Dengan data ini, manajemen dapat menilai apakah beban gaji masih berada dalam batas anggaran atau perlu dilakukan efisiensi. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dengan ini, pusat pertanggungjawaban bisa berupa departemen, divisi, ataupun unit kerja. Dan informasi ini berguna untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing terhadap total biaya tenaga kerja. Sehingga bisa diambil keputusan seperti restrukturisasi atau realokasi sumber daya. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Data ini penting untuk pengelolaan personalia, memastikan keadilan dalam pemberian upah dan menjadi dasar dalam analisis kinerja, dan juga berguna untuk tujuan pajak, laporan internal maupun kebutuhan audit. Yang terakhir, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban.
termasuk rincian seperti gaji pokok, tunjangan, bonus lembur, potongan, dan lain-lain. Informasi ini memungkinkan manajemen untuk memahami struktur biaya tenaga kerja secara lebih mendalam, mengidentifikasi komponen biaya terbesar, dan mencari peluang kehematan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ada 4, yaitu yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini diisi oleh penyediaan pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir. Sebelum digunakan untuk distribusi, biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per apartemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Next. Next. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama, jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan dalam struktur organisasi. Yang kedua ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik memasyarakatkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga, ada fungsi pembuatan gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi, yang di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan mengungkapkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem pengajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas kelas. Yang kelima, prosedur pembuatan gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut. Prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang keenam, prosedur pembayaran upah. Next. Unsur pengenalan internal organisasi. Fungsi pembuatan daftar gaji upah dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi penataan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Selanjutnya ada sistem otoritasi. Setiap orang yang namanya tercantum dalam
daftar gaji dan upah harus memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Next. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keuangan harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Ketiga, setiap potongan gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan, karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi pegawai. Yang keempat, kartu jam hadir harus otorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang kelima, pemerintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personali. Yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Next. Prosedur pencatatan. Yang pertama, perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang kedua, tarif upah yang tercantum dalam kartu jam kerja diverifikasi oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.